Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Yoges. Ya, Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari Mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Kak Yoges seputar topik tentang integrasi politik di Eropa. Nah, kalau boleh tahu, Kak Yoges sekarang okupansinya apa nih? oke. Kalau aku kan sih sekarang aku entrepreneur. Jadi dan juga salah satu co-head di ini ya, di salah satu organisasi, kepala divisi. Oke, kalau gitu berarti memang kesibukan beberapa hari ini tentang organisasi itu lah Kak ya? Oh, sebenarnya kalau untuk dibilang kesibukan, memang aku 50 enggak juga ya 50-50. Jadi aku lebih ke bisnis sama ke organisasi karena mungkin kalau bisnis ke entrepreneur itu adalah salah satu apa ya yang sangat riskan ya, sangat riskan yang harus dilakukan karena itu bergantung terhadap perekonomiannya saya sendiri gitu kan. Jadi karena memang target untuk karena kalau punya bisnis sendiri kita punya harus ngeset target sendiri ya. Nah jadi di tahun 2024 ini aku mau targetin bisnisku ini bisa sampai 1 M untuk yang kotornya gitu. Makanya kayak untuk bulan pertama ini selama bulan kedua aku pengen ngelihat grafiknya, makanya agak sedikit sibuk di bagian apa namanya tuh untuk entrepreneur ya, untuk di bagian aku kesibukan entrepreneur. Namun tidak hal seperti itu juga, aku juga sibuk di beberapa organisasi gitu. Yang kemarin mungkin kalian tahu Aaron, aku salah satu PIC Palembangnya, jadi aku juga sibuk kemarin ngedatengin Aaron ke Palembang juga itu. Terus yang sekarang lagi sibuk juga Indonesian Youth Diplomacy juga gitu di co-head internal development gitu. Jadi aku lebih ke co-head partnership and people sebenarnya. Saya aku megang di partnership sama people. Jadi lebih mengarah ke bagian people dan jadi seperti itulah kesibukanku entrepreneur dan juga sibuk di organisasi juga. Oke, sibuk banget berarti Kak ya. Kami ngucapin terima kasih banget udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan Kakak buat jadi narasumber kami pada kali ini. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, sebelum kita mulai, aku punya pertanyaan pemantik nih Kak. Itu tentang apa sih pendapat Kakak atau apa sih yang terlintas di pikiran Kakak ketika mendengar kata integrasi politik di Eropa? Oke, kalau untuk membahas tentang integrasi politik ya, mungkin kita sudah tahu bahwa tentang World War, ya, Second World War, it's commonly and also apa ya, kayak sangat udah biasa kalau kita udah dengar. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya integrasi politik itu sebenarnya? Nah, mungkin kita bisa melihat bahwa yang terjadi di negara empat musim, yaitu negara Europe, negara Eropa, integrasi politik Eropa ini sebenarnya dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir gitu. Pasti semuanya, mungkin ada beberapa organisasi juga pun tumbuh di ketika itu ya. Nah, integrasi tersebut didorong oleh permasalahan politik, ekonomi, dan sosial. Dan masih banyak banget kompleks yang telah terjadi dan dihadapi oleh negara-negara tersebut, apalagi negara Eropa pasca perang. Secara politik dan sistem pemerintahan sehingga dibutuhkan yaitu kerjasama nih. Nah, untuk menjaga perdamaian. Kenapa pentingnya untuk menjaga perdamaian? Karena untuk menstabilkan yaitu adalah politik dan ekonomi tadi. Nah, perang tersebut secara politik ya, secara politik perang telah merusak infrastruktur, pastilah infrastruktur sistem pemerintahan gitu kan, sehingga dibutuhkan banyak kerjasama untuk menjaga perdamaian ini, entah itu dari segi ekonominya, entah dari segi politik ya. Nah, tadi kita membahas tentang segi politik, nah ini kita bahas dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, perang ini menghancurkan perekonomian dengan tingkat pengangguran dan inflasi yang sangat tinggi. Nah, makanya ketika perang terjadi itu sebenarnya mungkin ada beberapa orang menganggap bahwa oh perang itu jelek banget, oh perang itu bagus kan. Pasti ada plus minusnya seperti itu kan. Nah, kalau yang aku bahas tadi adalah dari segi ekonominya gitu. Dengan tingkat pengangguran terus inflasi yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan yang namanya integrasi ekonomi.
dan pasar bersama. Nah, pasar bersama ini sebenarnya untuk apa? Yang pertama untuk merekonstruksi perekonomian. Karena kenapa? Nah, ini kita bayangin bahwa sebuah negara ini dihancurkan atau bukan dihancurkan ya, sepertinya kayak bulat, terus dia tiba-tiba dia perang gitu kan, pasti dia berantakan. Dan butuhlah yang namanya merekonstruksi lagi kembali untuk menjadi kembali utuh lagi kan. Nah, seperti itulah ada banyak banget yang terjadi, entah itu sosial, pasti sosial kalau secara tadi kan aku bahas tentang ekonomi politik ya, pasti ada lagi yaitu ada secara sosial nih. Secara sosial pasti ada yang namanya trauma perang, entah itu di masyarakatnya gitu kan. Nah, trauma perang ini ya menyadarkan pentingnya bahwa solidaritas antar negara di Eropa itu sangat perlu gitu. Begitu. Dan proses integrasi Eropa ini dimulai itu kalau aku nggak salah ya, itu dimulai dengan terbentuknya European Coal and Steel Community atau disingkat dengan ECSG pada tahun 1952 gitu. Pada perjanjian Paris ya. Kalau mungkin kalian anak HI sudah mengetahui ini ya gitu. Terus ada lagi itu di Perjanjian Roma. Perjanjian Roma di tahun 1957 itu mendirikan European Economic Community atau EEC. Jadi pada tahun 1952 itu ada ECSG, terus di tahun 1957 itu ada EEC. Gitu. Nah, ini bertujuannya untuk apa sebenarnya dibentuk seperti ini? Ini untuk menciptakan pasar bersama. Perjanjian-perjanjian berikutnya seperti Single European Act, Perjanjian Maastricht, terus Perjanjian Amsterdam dan Perjanjian Lisbon. Secara bertahap perjanjian ini memperdalam integrasi di berbagai bidang hingga terbentuknya yang namanya Uni Eropa gitu. Nah, integrasi Eropa ini sempat menghadapi tantangan saat terjadinya Great Depression pada tahun 1929 hingga 1930. Ya kurang lebih 7 tahun atau 1 tahun satu tahunan ya untuk memicu proteksionisme ini dan nasionalisme juga. Namun pasca Perang Dunia Kedua ini, rencana Marshall dari Amerika mendorong negara Eropa untuk bekerja sama dalam pemulihan ekonomi gitu kan. Nah, namun yang mungkin baru-baru ini ya di tahun 2020-an itu kalian pernah dengar keluarnya Inggris dari Uni Eropa gitu kan. Tantangan terbesar itu Brexit pasti kan gitu. Nah, di tahun 2020 ini Inggris itu tuh keluar dari Uni Eropa yang berdampak pada akses ke pasar tunggal dan dinamika kekuatan Uni Eropa. Yang awalnya begini ada satu nih yang keluar gitu kan. Nah, secara keseluruhan untuk secara keseluruhannya integrasi Eropa merupakan proyek besar yang telah berlangsung lama nih. Kalau nggak salah itu sudah berlangsung sekitar 7 dekade dan banyak banget pencapaian yang nyata. Jadi setelah Second World War, Uni Eropa terbentuk dan banyak banget impact yang terjadi ke Uni Eropa, entah itu politik, ekonomi, dan juga sosial. Itu sih yang aku katakan. Oke Kak, kurang lebih apa yang Kakak jelaskan sih memang udah jelas banget. Dan aku ingin bertanya ke Kakak nih. Menurut Kakak ya, bagaimana sih Brexit ini mempengaruhi proses integrasi politik Eropa gitu? Apa dampaknya dari Brexit ini Kak? Oke ya. Yang pasti kalau dampak banyak banget ya. Yang pertama, integrasi politik Eropa ini ya merupakan upaya untuk menyatukan negara-negara Eropa dalam sebuah kerangka kerjasama politik yang lebih erat. Jadi banyak dampak yang terjadi ya, gitu kan. Yang pertamanya, yang pasti kalau kerangka kerjasama politik yang lebih erat dan integrasi, kalau keluarnya status di Brexit ini, itu banyak banget yang terjadi. Nah, ciri-cirinya nih ya, ciri-cirinya antara lain pembentukan lembaga-lembaga politik bersama seperti Komisi Eropa, Dewan United Europe, dan Parlemen Eropa. Juga adanya koordinasi dan harmonisasi kebijakan luar negeri serta pertahanan, seperti pembentukan Wakil Tinggi Urusan Luar Negeri dan kebijakan keamanan bersama atau PESCO. Ya. Nah, selain itu terjadi pula harmonisasi
hukum dan peraturan di berbagai bidang untuk memfasilitasi pasar tunggal Eropa. Nah, pengambilan keputusan ini juga dilakukan secara kolektif, dilakukan kolektif oleh lembaga-lembaga Uni Eropa yang mewakili seluruh anggota. Gitu. Rizky jelas nggak? Kalau Rizky udah jelas, aku mau lanjut nanya. Udah jelas jawabannya. Makasih Kak. Kak, mungkin aku mau nanya lagi ya. Yang tadi tuh aku agak kurang dengar gitu. Kalau sejarah integrasinya tadi tuh kapan ya Kak dimulai? Terus peristiwa yang memicu dia tuh apa aja? Peristiwa yang seperti apa? Mohon maaf, Marcella. Peristiwa yang memicu dia makanya bisa timbul gitu loh Kak integrasinya. Maksudnya kapan, apa tuh sejarah integrasi politik Eropa tuh seperti apa? Iya, kayak peristiwa yang jadi latar belakangnya gitu. Oh, gitu-gitu. Oke, kalau untuk latar belakang itu awal integrasi politik Eropa itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua, gitu kan, yang menyebabkan kerusakan masif di benua Eropa. Nah, jadi para pemimpin Eropa itu menyadari bahwa perang tidak boleh terulang lagi di masa depan, gitu kan. Nah, pembentukan Dewan Eropa pada 1949 oleh 10 negara Eropa itu menjadi tonggak penting kerjasama politik pasca perang. Nah, kemudian pembentukan komunitas, yaitu namanya Komunitas Batu Bara dan Baja, dan Komunitas Ekonomi Eropa melalui Perjanjian Roma 1950. Nah, jadi semakin memperkuat dari integrasi Eropa itu. Itu sih latar belakangnya yang aku ketahui. Oke, thank you Kak Yogas. Mungkin bisa dilanjut ke yang lain juga. Saya mau nanya juga nih Kak, menurut Kakak sendiri itu apa sih tujuan utama dari integrasi politik Eropa dan mengapa integrasi politik itu penting bagi Eropa? Oke. Mungkin kenapa penting ya? Kenapa penting? Yang pasti lembaga-lembaga Uni Eropa yang berperan dalam integrasi politik antara lain Komisi Eropa yang berfungsi sebagai cabang eksekutif, terus Dewan Uni Eropa mewakili kepentingan nasional negara anggota, Parlemen Eropa sebagai cabang legislatifnya. Jadi memang kepentingan nasional ini yang dilakukan oleh Dewan Uni Eropa tuh mewakili kepentingan nasional negara anggota, Parlemen Eropa sebagai cabang legislatif, dan Pengadilan Eropa yang menangani sengketa hukum. Oke Kak, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Rizky atau Laura? Mungkin aku kali ya. Jadi kalau tadi teman-teman udah pada nanya mulai dari definisi, terus sejarah, terus sampai ke tujuan utama sama integrasinya. Terus aku juga mau nanya nih, mungkin ada kali di Uni Eropa itu lembaga-lembaga yang mungkin berperan dalam integrasi politiknya. Kalau ada, apa sih Kak lembaga-lembaganya itu apa aja? Oke, sepertinya aku agak kurang ini ya tadi ya, agak kurang menangkap ya pertanyaan Rian ya itu. Tadi Rian tadi tuh, kalau Laura nanti dulu ya. Tadi ada pertanyaan yang sepertinya aku kurang nangkep nih di pertanyaan Rian. Rian tadi kalau nggak salah nanya tujuan utama ya dari integrasi politik Eropa ya. Iya, Iya, tujuan ya, utama. oke. Aku sebenarnya salah menjelaskan ya sepertinya. Kayaknya aku juga kurang konsentrasi ya. Nah, yang aku langsung ini ya jawab pertanyaan Rian tadi ya. Itu memang kalau untuk tujuan utamanya, yang pertama ya pasti menciptakan perdamaian, stabilitas, kemakmuran di Eropa pasca perang, ya pasti itu. Terus integrasi politik penting untuk meningkatkan pengaruh Eropa dalam urusan global.
tidak tertinggal dari kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Cina gitu kan. Ya pastilah gitu loh kan negara-negara Eropa gitu kan. Negara-negara Eropa rata-rata itu adalah negara maju kan. Siapa sih yang nggak mau negaranya menjadi salah satu andil gitu kan di dunia itu. Nah, makanya dari itu memang tujuannya itu adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas gitu. Selain itu, yang pasti untuk lebih efisien menjawab tantangan bersama seperti isu lingkungan, kejahatan lintas negara, dan sebagainya. Gitu. Maaf ya Rian, tadi sepertinya aku agak kurang mendengar lebih baik ya. Oke ya, nggak apa-apa Kak. Oke ya. Oke, Laura mungkin bisa ini pertanyaan selanjutnya gitu ya. Mungkin aku akan ulang lagi aja ya Kak pertanyaan aku. Jadi tadi tuh aku nanya apa aja sih lembaga-lembaga di Uni Eropa itu yang punya peran dalam integrasi politik, itu Kak. Oke ya, lembaga-lembaga utama Uni Eropa ya, yang berperan dalam integrasi politik antara lain itu ada yang namanya Dewan Uni Eropa, mewakili kepentingan nasional negara anggota. Terus ada lagi Komisi Eropa yang berfungsi sebagai cabang eksekutif, gitu ya. Terus Parlemen Eropa sebagai cabang legislatif, dan Pengadilan Eropa yang menangani sengketa hukum Uni Eropa. Mungkin kita sudah tahu lah ya, masalah legislatif, yudikatif gitu kan ya. Dan juga ada masalah yang ini lebih ke kayak seperti sebuah negara ya, itu bertujuan satu sama lain itu adalah untuk menjaga stabilitas. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, ini kan teman-teman udah nanya semua, kayaknya tinggal sisa aku doang Kak yang belum. Kalau kita melihat dari kata integrasi sendiri, tentu saja kayaknya Uni Eropa itu nggak mungkin bisa terintegrasi tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Nah, kira-kira udah pernah terjadi kesepakatan apa aja sih Kak yang bisa memperkuat integrasi politik di Eropa ini? Oke, ini yang setauku ya teman-teman ya, karena mungkin kalau ada beberapa kayak kata-kata atau ada beberapa yang salah itu mungkin bisa dibenerin dan atau bisa dicari di literaturnya ya itu. Nah, yang aku ketahui itu beberapa perjanjian kesepakatan penting adalah perjanjian Roma tahun 1957 ya, tahun 1957 yang mendirikan Komunitas Ekonomi Eropa. Terus Traktat Maastricht di tahun 1992 yang mendirikan Uni Eropa dan UME gitu lah kan. Gitu. Terus di tahun 1997 itu ada Traktat Amsterdam tentang reformasi institusi Uni Eropa. Gitu. Terus ada lagi di Lisbon. Nah, di Lisbon ini di Traktat Lisbon namanya, itu di tahun 2007 yang mereformasi sistem institusi Uni Eropa. Itu yang aku ketahui ya. Oke, makasih banyak Kak. Mungkin saya mau nanya lagi nih Kak. Tentang tadi integrasi politik Eropa dan bagaimana sih Kak menurut pandangan Kakak sendiri itu tentang masa depan integrasi politik Eropa? Apakah akan semakin terintegrasi atau justru mengarah ke disintegrasi? Oke, pertanyaannya tadi bagus banget ya. Bagaimana pandangan tentang masa depan dari integrasi politik Eropa, gitu ya? Baiklah, kalau untuk pandangannya, ya, saya melihat prospek integrasi politik Eropa, gitu ya, ke depan akan tetap berlanjut, gitu, meski dalam tempo yang agak lambat dan berhati-hati pastinya ya mereka. Karena alternatifnya, ya, yaitu disintegrasi Uni Eropa tadi, gitu loh. Nah, terjadinya disintegrasi dari Uni Eropa itu pasti akan sangat buruk tuh untuk negara Eropa ya, itu negara-negara yang ada di Eropa. Namun di Uni Eropa ini kita memang harus melakukan reformasi institusi. Nah, dan yang pasti juga menggunakan strategi baru untuk menjawab berbagai tantangan baru pastinya. Itu yang aku lihat prospek ke depannya.
Oke Kak, ya. Berarti tetap bakal berlanjut, tapi dalam temponya agak lambat dan berhati-hati. Gitu Kak ya? Oke, ya seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Nah, Kak, aku mau nanya lagi nih. Jadi kan kalau misalnya kita lihat tuh integrasi ekonomi dan moneter di Eropa tuh kan sudah cukup maju ya, Kak. Tapi kenapa kok integrasi politik di Eropa tuh masih terbilang tertati-tati gitu loh, Kak? Oke, alasannya alasan integritas ekonomi dan moneter lebih maju dibanding dengan integritas politik itu karena integrasi ekonomi itu jelas berdampak positif bagi perdagangan dan bisnis antar negara. Sementara integritas politik lebih sulit karena menyangkut kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Oke, makasih ya, Kak. Oke, kayaknya udah cukup banyak juga pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Mungkin aku mau ngasih pertanyaan yang terakhir deh, Kak. Mungkin pertanyaan kali ini sifatnya agak lebih subjektif. Yang ingin aku tanyakan adalah kira-kira apa sih harapan Kakak terkait peran Uni Eropa dalam melangsungkan integrasi politik ke depannya? Terus juga kira-kira langkah apa sih yang harus diambil untuk menjaga integrasi ini? Mungkin itu, Kak. Oke, harapannya untuk Uni Eropa harus lebih, yang pasti ya lebih demokratis dan transparan dalam pengambilan keputusan serta lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan warga negara Eropa. Ya pasti gitu loh, karena ini adalah Uni Eropa, pasti kembali lagi ke Uni Eropa lagi. Gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya, Uni Eropa juga harus lebih efektif dan kompak merespon tantangan global seperti isu migrasi, terus terorisme, terus juga yang beberapa isu-isu yang lainnya. Gitu kan. Nah, reformasi institusi dan peningkatan kerjasama pertahanan antar negara Uni Eropa juga harus sangat diperlukan ke depan. Jadi memang banyak banget tantangan dan harapan untuk Uni Eropa ke depannya gitu kan. Mulai dari migrasi ya, saya ulangi, migrasi, terorisme gitu kan, terus juga pertahanan gitu. Yang pasti security gitu. Oke, makasih banyak banget Kak dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman juga aku rasa udah lengkap banget gitu kan pembahasan kita tentang integrasi politik di Eropa ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Yoges yang udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber kita pada hari ini. Terus juga aku ngucapin maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dalam penuturan kata, terus juga dalam persiapan kami yang sangat minimal kali ini Kak. Oke, mungkin aku tutup cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.